Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Tema kita hari ini yaitu tentang Allah Hakim segala bangsa. Ayat firman Tuhan hari ini Mazmur 76 ayat 1 sampai 13. Kita membaca firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perikop yang ingin disampaikan kepada kita merupakan sebuah pujian di Sion, di mana pemazmur sedang menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan Sion dan memberikan kemenangan terhadap umatnya. Nyanyian ini dinaikkan kepada Tuhan ketika bangsa Israel memperoleh kemenangan melalui peperangan melawan bangsa di sekitar mereka, sehingga pemazmur percaya dengan menyatakan bahwa Allah adalah hakim segala bangsa. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kitab pemazmur ini dapat kita bagi menjadi dua bagian, ayat 1 sampai 11 dan ayat 12 sampai 13. Pesan yang mau disampaikan oleh pemazmur bahwa Allah hakim segala bangsa. Pesan yang pertama, Mazmur ini dimulai dengan sebuah penyataan bahwa Allah terkenal di Israel dan Yehuda. Itu karena Allah bertata di sana. Allah tidak diam, tetapi Allah bertindak untuk melakukan sesuatu di sana. Dalam ayat yang keempat, tindakan Allah untuk menghancurkan alat perang sehingga Allah menjadi cemerlang. Di hadapan Allah, kekuatan manusia tidak ada artinya. Tidak hanya itu, sebab dikatakan di ayat yang ke-7, pasukan kuda tidak berdaya. Sekilas dari kedua ayat ini mengingatkan kepada kita akan peristiwa yang terjadi dalam penyeberangan Laut Tebrau ketika pasukan panah dan pasukan kuda Mesir mengejar bangsa Israel sampai ke tepi Laut Tebrau. Tiba-tiba ketakutan itu muncul ketika mereka sadar bahwa Tuhan berperang di pihak Israel untuk melawan mereka. Lalu kita lihat lagi ayat yang berikutnya, yaitu di ayat 8 sampai 11. Muncul kesadaran akan kedahsyatan dan kemahakuasaan Allah. Di hadapan Allah yang sedang murka, tidak ada manusia yang dapat bertahan. Bumi sekalipun takut saat mendengar keputusan Allah yang diberitakan dari langit. Dan pada saat itu, Allah bangkit untuk memberikan penghukuman. Di ayat yang ke-10b, tindakan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang tertindas di bumi. Lalu di ayat yang ke-11, di sini muncul sebuah paradoks antara apa yang terjadi dalam hati manusia dan bagaimana Allah dapat menyikapi hal tersebut. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, seruan pemazmur untuk melunasi nasarnya.
Saudaraku yang Tuhan kasih, Nasar itu adalah sebuah janji kepada Tuhan ketika seseorang melakukan permohonan, dan Nasar itu harus ditepati jika permohonan itu dikabulkan. Maka di ayat yang ke-12 Allah dimuliakan dengan pujian dan persembahan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui renungan pada hari ini, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dan kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, pendekatan kita dengan Tuhan harus terlihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, kita dituntut bukan hanya dalam keadaan kesedihan baru kita datang kepada Tuhan, tetapi dalam keadaan kesenangan kita harus datang kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Amin.